Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kajian pagi rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini masih berkenan memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama untuk tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, untuk saling mengingatkan kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankannya, dan sekaligus Allah tunjukkan yang batin dan memberikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk hasanah kita, suri dan kita, baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in, dan kita semuanya juga diberikan istiqomah oleh Allah dalam kita meniti jalan sunnah beliau, sunnah para sahabat, hingga ajar menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam dan syaratnya. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, hadis umrah, betul tidak? Saya lupa ingat. Kemudian kita jelaskan tentang hukum niat. Ini hukum niat ketika berburu, sudah ya kemarin ya. Kita ingatkan kembali bahwa tata cara wudu yang disepakati oleh para ulama ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ke-6. Kemarin kita sudah sebutkan di awal pembahasan tentang wudu ini. Ya, itu yang disepakati. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian ketika mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan mencuci, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Itu yang disepakati ulama.
Adapun yang lainnya ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Tapi kita bacakan hadis yang kedua, baru nanti kita bacakan berapa faedah dari hadis ini. Kalau sudah saya bacakan diingatkan biar nggak terulang. An Humran anna Utsmana da'a bi wudu'in fa ghassala kaffayhi thalatha marat. Dari sahabat Humran bahwa Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in, belum minta air untuk wudu. Faghasala kaffayhi thalatha marat. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan beliau, ya, membasuh atau mencuci 3 kali. Tsumma tamadmada wa tanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan al-istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Wastanthara, kemudian mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marat. Kemudian beliau membasuh atau mencuci wajah beliau thalatha marat, 3 kali juga. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila mirfaq thalatha marat. Kemudian membasuh atau mencuci tangan kanannya hingga siku-sikunya 3 kali juga. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri demikian juga seperti yang kanan. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tidak disebutkan 3 kalinya, ya, hanya mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu yumna ila al-ka'baini thalatha marat. Kemudian beliau membasuh, mencuci kaki yang kanan beliau 3 kali, ilal ka'bain, sampai kedua kaki. Tsumma al-yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah SAW itu tawaddu'a, beliau berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wudu'ku ini. Jadi artinya apa yang beliau lakukan itu adalah mengikuti, melihat bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Apa yang dilakukan persis wudunya Rasulullah SAW alaihi wasallam. Hadits Bukhari Muslim. Ada berapa hal ini yang tidak disebutkan dalam Al-Maidah ayat ke-6 tadi? Pertama apa? Mencuci kedua telapak tangan. Ya, mencuci kedua telapak tangan. Kemudian apa lagi? Ya, berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. 2. Yang ketiga 2 ya. Basuh wajah masuk dalam ayat tadi, mengusap kepala. Ya 2. Ya. Jadi ada tambahan 2 yang tidak disebutkan dalam
surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Baik. Lalu bagaimana hukumnya? Yang pertama basuh apa? Kedua telapak tangannya, membasuh kedua telapak tangan. Apa hukumnya? Ini termasuk di antara yang disepakati ulama. Jadi Anda sampaikan, selain keempat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Di antara yang disepakati adalah mengusap atau mencuci, bukan mengusap ya, mencuci kedua telapak tangan beliau. Ada ittifaq bainal ulama, termasuk di antara sunnah dalam wudu. Ulang lagi, kan tambahannya tadi dalam hadis mencuci kedua telapak tangan. Ulama sepakat ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, artinya tidak sampai wajib. Dalilnya apa? Ulama menyebutkan karena itu tidak disebutkan dalam ayat tadi. Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Yang disebutkan hanya 4. Sehingga mereka sepakat ini berarti tidak termasuk di antara kewajiban wudu. Yang kedua, ulama punya kaidah. Apa kaidahnya? Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad la yadullu ala al-wujub wa inna ma yadullu ala al-istihbab. Ini kaidah yang disimpulkan oleh para ulama bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ucapan, tidak ada satu perintah secara lisan, hanya bentuknya sunnah yang berupa fi'il. Sunnah itu kan nusiba au usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin au khuluqin au taqririn. Itu yang disebutkan oleh ulama pengertian sunnah, sesuatu yang disandarkan pada pribadi Rasulullah berupa ucapan, perbuatan, takrir ataupun akhlak beliau. Maka ulama mereka menyebutkan kalau ada satu perbuatan dari baginda Rasulullah SAW yang itu tidak disertai dengan satu sunnah berupa ucapan, maka la yadullu alal wujub, tidak menunjukkan perbuatan itu wajib, lakin yadullu alal istihbab, tapi itu menunjukkan hukumnya di bawah wajib, yaitu sunnah. Allah alam. Ini kaidah yang disimpulkan oleh para ulama. Karena ada kaidah yang
disepakati ulama. Kaidah usul fikih. Di antara hal yang menunjukkan sesuatu itu menjadi wajib adalah perintah. Maka ada kaidah al-amru yaqtadi al-wujub. Ya, al-amru yaqtadi al-wujub, itu kaidah yang juga disepakati oleh ulama. Perintah berupa ucapan, berupa lisan, itu hukum asalnya menghasilkan wajib dari perintah tersebut, selama tidak ada dalil yang lain yang kemudian memalingkan dari kewajiban perintah tersebut. Ya. Contoh, kalau ada perintah aqimus shalah, itu kan perintah. Kalau Rasulullah dalam bentuk sunnah beliau ya, a'ful liha misalkan, a'ful liha, waqasus syawarib misalkan, itu kan perintah. Biarkanlah atau panjangkanlah jenggot misalnya. Itu contoh aja. Ini adalah bentuk apa? Perintah lisan dari Rasulullah SAW. Maka kalau dikembalikan ke kaidah tadi, bahwa perintah itu menghasilkan hukum wajib, berarti memelihara jenggot hukumnya wajib. Waqasus syawarib, dan potonglah kumis. Ini kalau dikembalikan ke kaidah tadi, selama tidak ada dalil yang memalingkan akan kewajiban tersebut. Tapi kalau ada dalil memalingkan, itu hukumnya nggak jadi wajib lagi. Bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi mubah. Itu nanti dikembalikan oleh para ulama dalam mereka mengkaji dalil-dalil yang ada. Kayaknya pernah Anda sampaikan juga. Contoh misalkan asyhidu idza tabaya'tum. Asyhidu idza tabaya'tum itu secara bahasa bentuknya amar, perintah. Asyhidu, carilah saksi. Idza tabaya'tum, kalau kalian mengadakan transaksi jual beli. Kalau dikembalikan ke kaidah tadi, berarti hukumnya wajib mengadakan saksi ketika transaksi jual beli. Ini berat sekali. Dengar, untuk mau jual beli, mau beli tempe goreng aja harus ada saksi. Kayak akad nikah. Ya, mau beli garam aja harus ada dengan saksi. Nah, tapi kemudian ulama mengkaji, oh ini ada dalil yang lain yang memalingkan dari perintah tersebut, sehingga hukumnya turun menjadi mustahab, jadi sunnah atau dianjurkan, yang tidak sampai kepada wajib. Yaitu ada masalah-masalah yang dalam fikih banyak yang itu semua sudah dikaji oleh para ulama kita, ya. Mana yang dikembalikan ke hukum asal, mana yang ada dalil-dalil memalingkan, ada tersendiri. Nah, salah satu di antara kaidah tadi bahwa perbuatan Rasulullah SAW yang tidak dibarengi dengan apa? Perintah secara lisan, yadullu 'alal istihbab wala yadullu 'alal wujub. Itu menghasilkan hukum sunnah, tidak sampai kepada wajib. Di antara hal tersebut ya, berupa apa? Mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu.
Karena Rasulullah SAW ya, tidak ada riwayat dari beliau yang secara lisan merintahkan untuk mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu. Hanya beliau melakukan, kemudian dilihat oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan ya seperti sahabat Utsman ini. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian tambahan yang kedua, Pak, tadi setelah mencuci kedua telapak tangan, ini artinya jangan kemudian ini cuma sunnah aja. Jadi santai-santai aja langsung berkumur-kumur. Ya. Kita belajar hukum seperti ini untuk mengetahui ya ketika ada satu amaliyah yang kita tinggalkan, ya, kita tahu, tadi pas kita tinggalkan itu hukumnya sunnah. Artinya amaliyah ibadah tersebut itu masih apa? Masih sah. Misalnya kita kelupaan gitu kan, buru-buru cepat-cepat selesai. Tadi kayaknya belum sempat cuci. Udah selesai sudah. Nah, ketika kita mengetahui hukumnya, ya sudah, teruskan aja. Ya, teruskan, tidak perlu mengulangi amaliyah tersebut. Itu salah satu ya di antara kita mempelajari hukum-hukum yang fikih, hukum-hukum amaliyah dalam beribadah. Bukan untuk tujuannya ya cuma sunnah aja kok, yang wajib-wajib aja lah. Tidak seperti itu. Baik. Pembahasan berikutnya, tambahan berikutnya adalah thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Hukum berkumur-kumur dan al-istinsyaq serta al-istinthar. Apa hukumnya? Ya. Ini yang diperselisihkan para ulama. Saya bacakan. Ya, begini ya fikihnya. Sekali lagi fikih begitu banyak perbedaan ulama dalam menentukan hukumnya. Dhahab al-a'immatu tsalatsah wa Sufyan wa ghairuhum. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya, annahuma mustahabban, ini juga termasuk sunnah, ya, tidak sampai wajib. Ya. Ini mayoritas ulama, ya. Jadi kalau nggak sempat berkumur-kumur, ya secara hukum fikih sah-sah saja hukumnya. Ini mayoritas ulama. Dalam hadis jelas disebutkan bagaimana Rasulullah SAW berkumur-kumur dan beristinja. Apa dalil mereka? Nanti kita bisa simpulkan. Ya. Dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama sampai mengatakan bahwa itu tidak wajib. Mereka mengatakan asyru minal fitrah arada muslim wa minha al-istinsyaq wa sunnah ghairu wajib wa hadha al-istidlal dhaif. Ya. Dalilnya adalah hadis tentang sunnahul fitrah. Itu aja. Jadi dalam sunnahul fitrah itu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan al-istinsyaq. Ya. 10 yang termasuk fitrah yang harus kita bersihkan itu.
Apa itu? Memotong kuku, memotong rambut kemaluan, siwak, ya ada 10, nanti bisa dicek hadis riwayat Muslim. Di antaranya ada al-istinsyaq, dan itu ulama sepakat sunnah fitrah itu ya nggak sampai wajib, ya itu anjuran. Tapi sekali lagi ya kita tidak boleh kemudian meremehkan sunnah. Ikuti, tetap ikuti, karena sahabat dahulu ya mereka tidak membeda-bedakan antara mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sekali lagi ya kita mengetahui hukumnya untuk kaidah tadi. Maka di antara 10 sunnah fitrah di antara al-istinsyaq. Al-istinsyaq itu termasuk di antara 10 sunnah fitrah. Itu aja dalilnya. Sehingga ini kayaknya dalilnya Syekh Shalih Munajjid, beliau juga mengomentari ini dalilnya sangat lemah. Pendalilannya sangat lemah. Kalau hanya itu disunahkan atau didasarkan dengan sunnah fitrah. Tapi demikian tak? Itu pemahaman para ulama. Ini jumhur ya, mayoritas lainnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus Sufyan, ya, Uyainah. Kenapa para ulama yang lain yang tidak sependapat dengan mayoritas ulama tadi mengatakan ini adalah lemah? Karena sunnah dalam hadis 10 sunan itu bukan kategori hukum fikih, enggak. Ya. Sunnah bukan arti sunnah pengertian hukum, enggak. Tapi sunnah di dalam thariqah kata mereka, jalan atau apa ya, ya jalan, amaliyah, ya amaliyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yang kita memang dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti amaliyah beliau. Jadi bukan sunnah dalam arti hukum yang 5 fikih, wajib, sunnah, terus apalagi makruh, haram, bukan. Itu pendapat ulama yang tidak sependapat dengan jumhur ulama. Memang lafadznya sunnah, aslu sunanin, sunnahul fitrah asyrah. Sunnah fitrah suci itu 10. Tapi itu pengertian sunnah bukan pengertian sunnah secara hukum. Kemudian mereka juga berdalilkan dari ayat. Ya tadi kembali ya, kan dalam surah Al-Maidah kan nggak disebutkan. Surah Al-Maidah ayat ke-6 yang disebutkan hanya 4 hal. Ya, tidak termasuk diantaranya adalah apa? Berkumur-kumur, beristinsyaq dan al-istinsyaq. Ya berarti ya sunnah aja, nggak sampai wajib. Itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Ya, dan ini juga pendapat para ulama Saudi. Saudi kan Hambali. Ya, mereka bermazhab Hambali. Apa kata beliau? Ila wujubil madmati wal istinsyaq, ya madmadah, ila wujudil madmadah wal istinsyaq. Beliau berpendapat berkumur-kumur itu hukumnya wajib.
nggak boleh ditinggalkan, harus. Ya. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Makanya dalam masalah fikih itu mayoritas nggak harus benar, nggak harus kuat. Tapi yang mau bola itu bisa kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau saya sendiri cenderung ke pendapat Imam Ahmad ini. Tapi ya kalau beristidlal dengan jumhur ya silakan, itu fleksibel. Apa dalil beliau? Beliau mengatakan bahwa berkumur-kumur istinsyak dan istinthar satu kewajiban dalam wudu. Beberapa dalil, di antaranya adalah istimrarun Nabi SAW ala idyani bihima wa adamu ikhlali bidzalika mimma yadullu ala al-wujub. Hadithu Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madatu wal istinsyaq wal wudu alladzi la budda minhu. Di antara dalil yang digunakan Imam Ahmad, hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, berkumur-kumur dan kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dalam wudu, la budda minhu, itu satu yang harus dikerjakan. Ya, rawahu Abu Bakar fi Syafi. Ini kitabnya memang enggak masyhur ya. Kitab Asy-Syafi, kitab Abu Bakar, diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Ya, bukan termasuk kutub tis'ah. Kutub tis'ah kan 6, kitab Sunan, terus Tabrani dan seterusnya ya. Wallahu a'lam, ini derajat hadisnya saya juga belum mengecek ini derajat hadisnya. Itu salah satunya aja. Dalil yang kedua, akhraja Muslim an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum ini. Hadis yang jelas sahih dari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda ahadukum falyastanshiq min khairihi minal ma' thumma yastanthir. Ya, ini jelas lafaz. Dan lafaznya ini perintah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian berwudu, maka hendaklah menghirup air ke hidungnya. Ini bentuknya perintah dan lisan. Fal yastanshiq bimin khairi, ini ke hidungnya. Tsumma yastanthir, kemudian adalah mengeluarkannya minal ma', dari airnya. Hadis riwayat Muslim ini dalilnya itu sebenarnya cukup untuk menunjukkan apa? Untuk mau jadikan dalil akan kewajiban berkumur-kumur dan al-istinsyaq. Hadis dari Imam Muslim. Hadis yang jelas sahih. Ya. Bentuknya lafaz perintah. Tambah lagi dalil, banyak dalilnya. Riwayat Abu Dawud, Daruqutni, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'ta famadmad. Itu juga perintah, amr. Kalau kamu berwudu, maka famadmad, maka berkumur-kumurlah. Penguat dari hadis Imam Muslim tadi. Ya. Satu lagi, ini dalilnya banyak. Al-amru bi ghaslil wajhi, perintah untuk membasuh wajah yang dalam surah Al-Maidah tadi. Kata beliau, fa innal fama wal anfa minal wajhi.
Nah ini pemahaman ya, bukan berdasarkan dalil. Kalau dalil tadi sudah cukup, hadis tadi. Ini didasarkan pemahaman. Kata beliau, perintah untuk membasuh wajah, yaitu melakukan kewajiban, termasuk bagian wajah adalah hidung dan mulut. Kan bagian wajah. Maka beliau memahami ya, menghirup air atau berkumur-kumur itu juga termasuk membasuh wajah. Maka tentu itu wajib. Ya. Membasuh wajah itu diantaranya adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ya. Ini pemahaman. Ya. Kalau pemahaman sih bisa benar bisa salah. Tapi logis juga sih, ini kan bagian wajah. Bagian ya dalam ini, mulut-mulut, lubang hidung. Ya. Karena wajah itu kan terdiri dari mata, daun pipi, ya, gabungan dari anggota tubuh yang lain sehingga disebut dengan wajah. Nah, itu pendapat Imam Ahmad ya, berkumur-kumur dan menghirup air bagian dari wajah yang diperintahkan atau membasuhnya. Fal arjam sehatu al-madhabil akhir di kuwati adillatihi wa adami ma yu'arid. Maka tentu ya, saya katakan tadi dalil Imam Ahmad cukup kuat, maka inilah pendapat yang kuat. Ini juga bisa disimpulkan ya, sekali lagi tidak semua pendapat mayoritas ulama itu adalah yang kuat. Tidak dikembalikan enggak Pak? Ya, dalilnya. Hatta mayoritas kalau dalilnya enggak kuat ya bisa dikatakan pendapatnya kuat atau lemah. Ini juga sesuai dengan firman Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'anis sabilillah. Kalau kamu taat kepada aktsara man fil ardi, kebanyakan manusia yang ada di dunia, yudilluka 'anis sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Padahal diikuti siapa? Aktsar, mayoritas orang banyak. Dalil yang sangat gamblang ya, banyaknya pengikut, banyaknya orang itu tidak menunjukkan benarnya sesuatu. Itu prinsip ya. Benar dan salah itu dikembalikan kepada dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian apalagi tambahnya? Dua itu aja ya. Ya. Kemudian sudah ada mengusap kepala, sedikit tambahan. Terus itu kita tutup. Ada anjuran untuk kemudian mencuci tangannya sebelum memasukkan ke bejana. Jadi konteksnya zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu kalau wudhu itu tidak pakai keran seperti kita. Keran itu kan zaman sekarang. Dulu pakai ya air yang ada di
bejana, bisa ember, bisa pola. Sehingga ada hadis Rasulullah SAW anjuran untuk mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana tersebut. Ini mungkin sifatnya lebih umum ya. Tadi Anda sampaikan tambahan. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Imam Muslim, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilah." Kalau salah satu di antara kalian bangun tidur, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana, ya, langsung jelup gitu lah, sampai dia cuci dulu. Pakai gayung untuk apa? Kalau misalkan kita mau wudu tanpa pakai keran, dan itu memang juga lebih mendekati sunnah sebenarnya. Kenapa? Karena sunnahnya Rasulullah SAW itu kalau wudu gunakan air yang cukup sederhana sedikit. Nanti ada hadisnya. Satu mud itu segini tuh. Sederhana sekali. Nah ini sangat, ya kalau kita nggak meraktekkan, ya kemungkinan besar kalau kita pakai banyak air yang terbuang. Kalau nggak paham hadis, banyak sekali ya nggak masyarakat kita. Oh, saking semangatnya keran itu poli. Ya, banyak orang sebenarnya tidak. Ya, ada sunnahnya adalah dengan air yang sangat sederhana. Maka itu bisa dilakukan, bisa dipraktekkan kalau wudunya dari pakai apa? Bejana itu. Ya kalau keran ya bisa sih, tapi memang agak repot, buka tutup. Ambil tutup lagi. Tapi gimana lagi kita sih samanya keran seperti ini. Nanti kalau ada ide baru dibuat khusus, ya. Ada sensor ya. Nah ini bagus juga sensor. Jadi ketika gini keluar, kalau bagusnya itu juga bisa tapi agak mungkin tentu mahal ya. Maka ada anjuran hadis Rasulullah, kalau salah satu di antara kalian bangun tidur, maka jangan masukkan tangannya di bejana sampai mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu di mana posisi tangannya ketika tidur. Ya. Dia tidak tahu posisi tangannya ketika tidur. Bisa saja yang namanya orang tidur nggak sadar, bisa saja pegang tempat-tempat yang itu najis, tempat-tempat kotor. Allah alam bisawab. Ini bisa juga dikiaskan pada saat kita aktivitas. Aktivitas kan jelas kita megang banyak barang kan. Kalau tidur mungkin terbatas, tapi ya itulah. Artinya begini, itu namanya disebut juga kias jeli. Kias menganalogikan sesuatu yang lebih layak hukumnya daripada hukum masalah aslinya. Contoh misalnya, Quran melarang kita untuk berkata kepada kedua orang tua, gitu aja. Taqul lahuma uffin. Pertanyaannya, itu kan ya tak boleh. Boleh nggak kemudian contoh nendang? Tentu itu
lebih tidak boleh. Hukumnya lebih kuat di masalah yang ada ilahnya juga lebih kuat. Bisa kita samakan dengan tadi, mencuci tangan 3 kali sebelum masukkan bejana ketika bangun tidur, ya satu perintah dengan salam. Maka ya lebih layak ketika kita tidak dalam kondisi tidur ya, karena kita beraktivitas megang ini megang itu, megang sampah. Tentu itu lebih layak untuk apa? Kita cuci terlebih dahulu sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana. Ya mungkin sama lah seperti yang dalam ayat tadi. Tapi meski demikian, ulama juga berbeda pendapat tentang hukumnya. Dalam sisi tidurnya aja, ya sikat aja. Mazhab Syafi'i dan Jumhur itu setiap tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang. Karena memang yabitu itu lafaz untuk tidur malam. Ya, lafaz yabit itu tidur malam. Ya, tapi kemudian Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad banyak sendiri ya. La athara di naumin ham, nggak ada bedanya antara tidur malam dan tidur siang, semuanya sama. Karena intinya dalam posisi tidur seseorang tidak tahu di mana posisi kedua tangannya. Ya. Maka tetap diperintahkan untuk mencuci kedua tangannya meskipun itu setelah bangun tidur siang. Dan ini tambahan saja, barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Dulu ketika muda tidak tahu bahwa wanita juga keluar mani. Intinya ketika saat itu belum tahu apa itu mani, wadi dan mati. Terus sholat tanpa mandi, apakah sholatnya harus diulang atau tidak? Kalau mani itu harus mandi. Kalau mandi sama wadi itu hukumnya sama air kecil, ya, najis tapi ya cukup dicuci aja tempatnya karena air tersebut, nggak harus mandi. Mandi itu air yang keluar karena membayangkan sesuatu yang menumbuhkan syahwat. Kalau wadi itu air yang keluar biasanya setelah air pipis, biasanya tiba-tiba keluar itu wadi. Itu hukumnya seperti air pipis biasa. Mengqadhakkah? Wallahu a'lam bishawab, tidak. Karena yang diperintahkan mengqadha itu adalah puasa. Salat ya selama itu tidak tahu dan kemudian dibarengi dengan taubat istighfar, insyaallah cukup. Ya. Allah alam bisawab. Itu pendapat yang kuat. Karena ada pendapat juga yang mengatakan mengqadha salat. Karena dalilnya yang jelas kuat. Aisyah mengatakan ketika ditanya, kok enggak qadha salat? Kan wanita haid itu ya. Dan tentu ya enggak boleh salat. Ditanya, ya Aisyah, kok enggak qadha salat? Kenapa? Tapi qadha puasa. Belum jalan kadzalika umarna. Demikian ya Allah perintahkan kepada kita. Hanya diberitakan untuk mengqadha salat. Mengqadha puasa. Adapun salat. Allahu a'lam bishawab.
apa ini? Benarkah berwudu tanpa istinsyak? Oh tadi, dan istinsyak tidak sah ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.